Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan usul fikih. Melanjutkan pelajaran sebelumnya. Kita sedang membahas tentang tahsis. Yang sudah kita lalui adalah tahsis muttasil. Artinya tahsis yang tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan lafaz yang sebelumnya, berkaitan dengan dalil yang sebelumnya. Semuanya sudah kita pelajari, ada 6 yang termasuk tahsis muttasil, bersambung. Pertama, istisna muttasil. Kita sudah tahu yang dimaksud adalah istisna, pengecualian. Jadi ada mustasna minhu, ada ila. Itu sebutnya istisna muttasil dengan syarat-syaratnya. Sudah kita bahas. Yang kedua adalah syarat. Satu kalimat, satu keadaan, kemudian ada syaratnya. Maka syarat juga jadi mukhasis. Yang ketiga adalah sifat. Sifat adalah isim yang menyertai mausufnya, maka mausufnya ditahsis oleh sifatnya. Pernah kita bahas, semakin banyak sifatnya, maka dia semakin khusus, semakin terbatas. Berikutnya goyah, artinya ujung. Lafaz yang menentukan bahwa hukum sebelumnya berlaku, kemudian sesudahnya tidak berlaku. Itu namanya goyah, ada batas. Biasanya pakai kata illa atau hata. Itu adalah goyah. Goyah adalah mukhasis juga. Kemudian yang kelima, badal ba'di. Badal artinya isim yang sama disebut untuk membatasi yang di belakangnya. Seperti walillahi ala nasi hijul baiti manis tato'a. Sebelumnya ada alan nasi, anas manusia. Kemudian dibatasi, manusia yang mana? Manis tato'a ilaihi sabila. Orang atau manusia yang punya kemampuan di perjalanan. Itu namanya badal ba'di. Kemudian hal, isim yang menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul ketika peristiwa terjadi, namanya hal. Ismun mansubun yuzkaru li bayani hayatil fa'il awil maf'ul inna wuqi'il fi'li. Jadi setelah fa'il, setelah maf'ul ada hal, isim nasab yang menyertainya. Maka hal juga jadi mukhasis, pembatas. Secara usul fikih, hal dan sifat fungsinya sama. Apa? Membatasi yang asalnya tidak terbatas. Kemudian sekarang kita sampai kepada mukhasis munfasil, halaman 25. Paragraf ketiga. Silakan dibuka. Wal mukhassisul munfasilu. Mukhasis munfasil. Wa ialah ma yastaqilu bin nafsihi, yang berdiri sendiri. Jadi yang umumnya berdiri sendiri, yang tahsisnya berdiri sendiri di tempat yang lain. Beda dengan muttasil, tadi bersambung. Mustasna minhu nyambung dengan istisnanya, kemudian yang disarati dengan syaratnya, yang disifati dengan sifatnya. Kemudian sesuatu yang tidak ada batas, ada goyah batasnya. Asalnya sesuatu yang tanpa penjelasan, maka fa'ilnya diterangkan kemudian, namanya hal. Itu mukhasis. Sekarang di beda tempat, amnya di satu tempat, tahsisnya di tempat yang lain. Sebenarnya tahsis munfasil, huwa ma yastaqilu bin nafsihi. Tahsis atau mukhasis yang berdiri sendiri masing-masing antara yang ditahsis dengan mukhasis terpisah. Wa huwa anwa'un, maka ada beberapa macam, semuanya 8, tapi hari ini kita bahas sebagian karena supaya lebih jelas, waktunya lebih panjang, kita pelajari 1 insya Allah sampai 4. Silakan lihat di buku.
Jenis pertama tasis munfasil adalah tasisul kitabi bil kitabi. Tasis Alkitab dengan Alkitab. Maksudnya apa? Al-Quran dengan Al-Quran. Lafaz umumnya ada dalam Quran, kemudian tasisnya juga dalam Al-Quran. Maka disebut tasisul kitabi bil kitabi. Apa contohnya? Silakan lihat. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu, wanita yang ditalak, yatarabbasna, mereka mesti menunggu iddah. Artinya apa? Batas menunggu sampai mereka boleh menikah kembali, namanya iddah. Wanita yang ditalak belum bisa menikah dengan siapapun sebelum iddahnya habis. Berapa lama iddah bagi wanita yang ditalak? Salah satu kuruin, 3 kuru. Wanita yang ditalak, maka mereka harus menunggu masa iddah buat diri mereka selama 3 kuru. 3 kali daur ulang, daur haid. Itu disebutnya kuru. Jadi pada umumnya setiap wanita yang ditalak tidak boleh menikah lagi sebelum habis masa iddah. 3 kuru, secara umum begitu. Semua wanita yang ditalak baru boleh menikah kembali dengan laki-laki lain setelah lewat masa iddah 3 kuru. Wahuwa yaumul hawamila, dia mencakup wanita-wanita hamil. Wa ghairihinna, dan yang lain. No penting wanita yang ditalak, dia mesti menunggu masa iddah selama 3 kuru. Ternyata fahusso ditahsis. Siapa minhu di antara mereka? Ulatul ahmal, wanita yang ternyata hamil. Maka ketika wanita yang ditalak itu hamil, maka berubah masa iddahnya. Kapan sampai kapan iddah bagi yang hamil? Di dalam surat At-Tolak ayat 4. Tadi dalam Al-Baqarah 228, lafaz umumnya bahwa wanita yang ditalak harus menunggu iddah selama 3 kuru. Ternyata ditasis siapa? Wa ulatul ahmali, wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, batas mereka, batas iddah mereka, an yadokna hamlahunna, sampai mereka melahirkan bayi yang dikandungnya. Maka berubah, dikecualikan. Wanita-wanita yang ditalak harus menunggu iddah selama 3 kuru, kecuali gitu kalau dia hamil. Maka sampai kapan iddahnya? Sampai dia melahirkan. Jadi berubah dari 3 kuru khusus atau ditasis bagi yang hamil sampai melahirkan. Kemudian wahusso minhu aidon, ditasis juga siapa? Al-mutallaqatu qabla duhuli, wanita yang ditalak sebelum duhul, sebelum hubungan suami istri. Kadang-kadang terjadi kasus seperti itu. Laki-laki dan perempuan menikah, ternyata ada masalah sebelum mereka berhubungan suami istri, sebelum honeymoon, mereka sudah pisah lagi. Maka berbeda juga iddahnya. Bagaimana kalau wanita ditalak sebelum dukhul, sebelum hubungan suami istri? Ditahsis dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminat, summa tolaktumuhunna,
kemudian kalian mencerainya, mentalaknya, min qabli an tamassuhunna, sebelum menyentuh mereka, sebelum hubungan suami istri. Fama lakum alaihina min iddatin, tidak ada bagi kalian iddah dari mereka, tak tadu naha yang dihitung, tidak ada iddah bagi wanita yang ditalak sebelum dukhul, sebelum hubungan suami istri. Dia langsung boleh nikah, dia langsung boleh mempunyai suami yang lain. Kenapa? Karena dia ditalak sebelum dukhul. Maka disimpulkan dari tasis kitabil kitab, contoh kasus pertama apa? Wanita yang ditalak secara umum iddahnya 3 quru menurut surat Al-Baqarah 228, kecuali kalau mereka hamil, berubah iddahnya menjadi sampai melahirkan dalam surat At-Tolak ayat 4. Kemudian dikecualikan pula apabila yang ditalak sebelum dukhul, sebelum hubungan suami istri, buat mereka tidak ada iddah yang dihitung menurut surat Al-Ahzab ayat 49. Itu kasus yang pertama. Kasus yang lain kitab apa? Seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, non muslim. Wala tankihul musyrikati, laki-laki muslim mukmin tidak boleh menikahi wanita-wanita yang musyrik, non-muslim. Termasuk agama apapun yang di luar Islam itu kategorinya musyrik. Termasuk Yahudi dan Nasrani. Pada asalnya menurut surat Al-Baqarah itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi kemudian dari musyrik yang tanpa batas, agama apapun di luar Islam namanya musyrik. Penganutnya disebut kelompok non muslim dalam bahasa kita sekarang. Maka tidak boleh pada asalnya laki-laki muslim menikah dengan laki-laki wanita non muslim dalam surat Al-Baqarah 228. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Kalau 228 tadi berkaitan dengan yang ditalak. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi non-muslim, siapapun. Begitu pada asalnya. Tapi dikecualikan di dalam surat Al-Maidah bahwa wa musonatu minal ladzina utul kitab. Wanita baik-baik di kalangan ahli kitab halal bagi seorang muslim. Jadi menikahi wanita yang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dibolehkan. Walaupun pada asalnya mereka termasuk kelompok musyrikat. Kenapa? Non muslim. Nah, jadi kesimpulannya apa? Laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali Yahudi dan Nasrani. Mereka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Itu kasus tasisul kitabil kitab. Apa artinya? Maknanya amnya dalam Al-Quran, tasisnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, tasisul kitabi bis sunnati. Tasis Alkitab dengan sunnah. Tentu maksudnya apa? Lafaz amnya dalam Al-Quran, tasisnya dalam hadis. Contohnya, nahu qouli ta'ala, paragraf terakhir halaman 25. Yusikumullahu, Allah mewasiatkan, maksudnya mensyariatkan. Fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Lidzakari, bagi laki-laki, mislu hadil unsayain, seperti bagian 2 perempuan. Semua anak harus diberi waris. Caranya bagi laki-laki 2 kali bagian perempuan. Namanya asobah bi goirihi, kalau ada laki-laki dan perempuan. Wa huwa samilun lil waladil kafiri,
ayat itu mencakup anak-anak yang kafir. Ayat itu asal anak aja. Setiap anak dapat hak waris. Ternyata dikecualikan. Wa husa minhu bi hadisi sahihaini. Maka tasisnya ada dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Tidak bisa mendapat waris muslim mewarisi muslim kepada kafir dan kafir kepada muslim. Dua penganut agama yang berbeda tidak bisa saling mewarisi. Termasuk anak kalau berbeda agama. Berarti kesimpulannya apa? Semua anak harus mendapat waris dari orang tuanya dengan perbandingan laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau ada laki-laki dan perempuan, siapapun anak itu harus diberi waris. Secara umum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian ditasis dengan sabda Nabi SAW bahwa seorang muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim. Anak tidak dapat warisan dari ibu bapaknya. Ibu bapak tidak dapat warisan dari anaknya kalau berbeda agama. Kemudian wabi hadisi Ahmada, dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang dikecualikan? Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarasu. La nurasu. Kami di kalangan para nabi la nurasu, tidak dapat warisan. Artinya antara nabi dan putranya tidak ada warisan harta. Itu pengecualian. Nabi tidak mewarisi anak-anaknya dengan hartanya. Walaupun secara umum dalam ayat surat An-Nisa 11, orang tua punya kewajiban memberi waris kepada anaknya kalau punya harta, atau kebalikannya anak punya hak waris dari orang tuanya. Secara umum seperti itu, dikecualikan 2. 1, apabila anak itu berbeda agama. Yang kedua, para nabi. Mereka tidak mewarisi harta kepada anaknya. Kasus lain apa? Tentang sesuatu yang haram. Hurima alaikumul maitatu wadam. Dalam Al-Quran sebut diharamkan bangkai, diharamkan darah. Di antara 4 yang haram, bangkai dan darah. Ternyata bangkai dan darah ada tasisnya dalam hadis. Apa? Bangkai ada yang dihalalkan. Uhilat maitatani, 2 bangkai dihalalkan. Uhilat maitatani, dihalalkan 2 bangkai kata Nabi. Apa? Ajaradu wal hutu, serangga, belalang, dan ikan. Bangkainya halal. Itu ada di dalam hadis. Maka terjadilah tasisul kitab bisunnah. Secara Quran, makanan yang haram diantaranya bangkai dan darah. Ternyata dalam hadis ada bangkai yang halal. Apa? Serangga dan ikan. Kemudian ada yang halal dari darah. Apa yang dihalalkan dari darah? Al-kabidu wal tihalu. Al-kabid, hati dan limpa. Itu anggota tubuh pada binatang yang pada dasarnya itu adalah darah sebetulnya. Tapi darah yang menjadi organ tubuh. Maka darah yang itu halal. Kembali lagi ke masalah bangkai dan darah itu haram. Menurut Al-Quran dikecualikan oleh hadis bangkai serangga alias belalang dan ikan. Dikecualikan dengan hadis. Kemudian darah haram kecuali hati dan limpa yang sudah jadi organ tubuh. Maka itu tidak haram. Maka terjadilah tasisul kitab bis sunnah. Yang ketiga, tasisul sunnah bil kitab. Sekarang lafadamnya dalam hadis, kemudian tasisnya dengan Al-Quran. Contohnya apa?
Kata sisi hadis sahih ini seperti ditasisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yaqbalullahu sholata ahadikum, tidak diterima salat salah seorang di antara kalian idza ahdasa, apabila berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Tidak diterima salat seseorang sehingga dia berwudu. Tidak ada salat yang diterima kecuali harus berwudu. Sebaik apapun rukun salat, kalau tidak wudu tidak sah. Itu menurut sunnah, menurut sabda Rasulullah SAW, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian kecuali dia berwudu. Maka ditasih dengan firman Allah biqouli ta'ala dalam surat Nisa ayat 43, wa in kuntum mardho terus falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Apabila sakit, apabila dalam perjalanan atau tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka wudu bisa diganti dengan tayamum, dengan debu yang bersih. Maka yang asalnya sholat tidak diterima kecuali berwudu menurut Rasulullah, ternyata ditasis oleh ayat Quran, ada orang-orang yang boleh sholat tanpa wudu. Siapa? Orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air. Mereka dibolehkan bertayamum. Kemudian bagaimana dengan hadis-hadis tentang tayamum? Wal ahadisu fi tayammumi warodat ba'da nuzuli hadhil ayat. Hadis-hadis tentang tayamum ada atau turun setelah ayat ini. Maka yang terjadi di dalam tayamum adalah tasisu sunnah bil kitab. Karena hadis-hadis tentang tayamum lahir atau datang setelah ayat Al-Quran. Sedangkan pada awalnya Nabi bersabda, tidak ada sholat yang bisa diterima oleh Allah apabila seseorang berhadas kecuali berwudu. Pada umumnya orang yang tidak berwudu sholatnya tidak akan diterima Allah. Kemudian kata Al-Quran, ada orang yang bisa sholat tanpa wudhu. Pertama orang yang sakit, kedua yang bepergian, dan yang ketiga orang yang tidak mendapatkan air, mereka boleh tayamum, berarti tidak wudhu. Yang keempat, tasisus sunnah bis sunnah. Tentu saja artinya amnya dalam hadis, tasisnya dalam hadis. Tasisus sunnati bis sunnati. Silakan kata sisi hadis sahih ini seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fima saqatis samaul usru, bagi tanaman yang disiram hujan. Saqatis sama, disiram langit, maksudnya disiram hujan. Apa artinya? Tanaman yang pengairannya tada hujan. Artinya apa? Artinya pengairan tidak berbiaya. Tanaman yang pengairannya tidak berbiaya, berapa zakatnya? Al-usru, 1/10. Apa saja. Apa saja yang ditanam di dalam tanah sebagai tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bermaksud diambil hasilnya, maka ketika panen harus zakat. Berapa? 1/10 apabila pengairannya tanpa biaya alias tada hujan. Secara umum begitu, apapun tanaman yang ditanam kemudian menghasilkan panen, maka ketika panen harus zakat 1/10 apabila pengairan tidak berbiaya. Nah, kemudian dikecualikan bihadisihima, juga dengan hadis Bukhari dan Muslim, laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun, tidak ada zakat bagi tumbuhan palawija yang hasilnya kurang dari 5 wasak. Laisa fi maduna khamsati
sausukin sodakotun. Maksudnya laisa sodakotun. Tidak ada sodakoh. Maksudnya tidak ada zakat. Fima duna khomsati ausukin. Bagi hasil tanaman yang kurang dari 5 wasak. Disebutnya nisam. 5 wasak itu berapa? Beragam. Kalau kalian baca dalam buku-buku fikih, ada yang 675 dan seterusnya, dan ada yang menyebut 750 kilogram. Karena wasak itu adalah takaran masa lampau yang sekarang sudah tidak ada. Diperkirakan antara 675 sampai 750 kilogram. 6 sampai 7 kuintal. Ketika panennya seperti itu, baru ada kewajiban zakat. Kalau kurang dari itu, belum ada kewajiban zakat. Maka lafaz umumnya di dalam Al-Quran tentang apa? Kewajiban membayar zakat bagi tanaman yang disiram hujan, yang pengairan tanpa biaya, maka dia mesti mengeluarkan zakat 1/10. Kecuali kata hadis yang lain, apabila hasilnya kurang dari 5 wasak, dia belum kena kewajiban zakat. Demikian barangkali yang dapat kita pelajari hari ini. Baru sampai nomor 4, tasis munfasil. Tasis yang berdiri sendiri terpisah. Artinya am dan tasisnya berbeda tempat. 1, tasisul kitabil kitab. Amnya dalam Quran, tasisnya dalam Quran pula. Kedua, tasisul kitabi bis sunnah. Amnya dalam Al-Quran, tasisnya dalam hadis. Kemudian tasis sunnati bil kitabi. Ini kebalikannya. Amnya dalam hadis, tasisnya dalam Al-Quran. Dan keempat, tasis sunnati bil sunnati. Amnya dalam hadis, tasisnya di dalam hadis. Hafalkan oleh kalian contoh-contoh kasusnya beserta ayat-ayatnya. Demikian, insya Allah kita sambung kembali untuk tasis munfasil nomor 5678. Insya Allah pada masa yang akan datang kita akan bertemu kembali. Semoga semuanya sehat dan kita bisa lagi belajar bersama untuk mempelajari sambungannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.